Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noviana Dian Fauzila dengan NIM 206190055. Ini saya akan menjelaskan poin A, yaitu konsep dasar hubungan masyarakat di sekolah. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan dan masyarakat melalui organisasi yang berlangsung secara berkesinambungan dan saling mendukung untuk tujuan dan kebutuhan bersama. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada dasarnya merupakan hubungan yang saling membutuhkan. Sekolah merupakan suatu sarana untuk membina dan mengembangkan kemampuan peserta didik sekolah. Sekolah juga dipercaya masyarakat untuk mendidik, melatih, membina, dan mengembangkan kemampuan putra-putrinya dalam bidang pendidikan. Kita lanjutkan materi selanjutnya mengenai jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi, jenis hubungan sekolah dengan masyarakat itu ada 3. Yang pertama yaitu hubungan edukatif, yang kedua hubungan kultural, dan yang ketiga hubungan institusional. Yang pertama yaitu hubungan edukatif. Jadi, hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama antara sekolah dengan orang tua yang ada di rumah. Jadi, tidak ada perbedaan persepsi antara guru yang mengajar di sekolah dengan orang tua yang membimbing di rumah. Yang kedua yaitu hubungan kultural. Hubungan kultural adalah hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, yang mana di dalam sekolah juga diajarkan bagaimana sih caranya mengembangkan budaya-budaya yang berasal dari masyarakat tersebut, khususnya budaya-budaya yang baik. Yang ketiga yaitu hubungan institusional. Hubungan institusional adalah hubungan kerjasama antara instansi atau lembaga-lembaga lain, baik itu negeri maupun swasta, khususnya di lembaga pendidikan. Nah, tujuan dari melakukan hubungan institusional adalah agar terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Dari saya Selvestia Jehani, NIM 206190066. Materi yang ketiga yakni proses manajemen hubungan masyarakat di sekolah, di mana proses manajemen ini terdapat perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengkoordinasian serta pengendalian. Pada proses perencanaan, menentukan hubungan sekolah dan masyarakat secara jelas, menentukan program sesuai sarana dengan tujuan serta menentukan prosedur pengembangan program, menentukan jadwal kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat sesuai dengan waktu yang tersedia di sekolah, dan menentukan sumber dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Yang kedua yakni pengorganisasian. Pada kegiatan ini mengidentifikasi tugas yang mampu dilaksanakan oleh sekolah, mendistribusi tugas sesuai dengan kemampuan personil sekolah, merumuskan aturan dan tata hubungan kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga yakni ada pergerakan. Pada proses ini, setiap personil mulai melakukan kegiatan dan pemimpin mengusahakan agar semua personil melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya ada pengkoordinasian. Pada kegiatan ini dilakukan agar personil mendapatkan tugas yang berbeda-beda namun tetap melaksanakan ketujuan yang ditetapkan bersama. Dan yang terakhir ada pengendalian. Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan program hubungan sekolah dan masyarakat, serta mengetahui hambatan yang muncul untuk ditangani dengan cepat mungkin dan dicari pemecahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noviana Dian Fauzila dengan NIM 206190055. Di sini saya akan membahas tentang poin D, yaitu teknik-teknik pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat. Secara umum, hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan beberapa teknik, di antaranya yang pertama yaitu teknik tertulis. Teknik tertulis atau cara tertulis dapat direalisasikan dalam bentuk seperti laporan kepada orang tua siswa, buletin sekolah, surat kabar, pamflet. Selanjutnya berita kegiatan murid yang berisi informasi singkat tentang kegiatan yang dilakukan siswa tersebut dalam sekolah. Selanjutnya yaitu catatan berita gembira. Selanjutnya yang terakhir yaitu buku kecil tentang cara membimbing anak.
Selanjutnya, teknik yang kedua yaitu teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga dilakukan dengan secara lisan, seperti kunjungan rumah, panggilan orang tua, dan yang terakhir pertemuan. Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat untuk melihat peragaan yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut. Peragaan yang diselenggarakan sekolah biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Selanjutnya, teknik yang terakhir yaitu teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengabarkan sekolah dengan orang tua, siswa, dan masyarakat, lembaga sekolah tersebut dapat menggunakan sarana elektronik seperti telepon, televisi, radio, sekaligus sebagai sarana promosi lembaga tersebut. Dari saya Selvestia Jahyani, NIM 206190066. Dan materi yang terakhir yakni manajemen hubungan masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam ini, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, karena dalam kesehariannya perbuatan manusia selalu disertai dengan komunikasi. Komunikasi yang dimaksud di sini yakni komunikasi yang Islami, di mana komunikasi ini berakhlak al-karimah atau beretika. Komunikasi yang berakhlak karimah berarti komunikasi yang bersumber dari Allah dan hadis, serta komunikasi yang menimbulkan kebaikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana ungkapan yang mengatakan keselamatan seseorang terletak dalam menjaga lisannya. Terdapat 6 jenis gaya bicara atau pembicaraan yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam. Tentang komunikasi Islam sendiri yakni yang pertama ada qaulan sadida atau perkataan jujur dan benar, yang mana hal tersebut terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Yang kedua ada qaulan baligho yang memiliki makna tepat sasaran, komunikatif, to the point, dan mudah dimengerti. Hal tersebut terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 63. Dan yang ketiga ada qaulan ma'rufah, yakni perkataan yang baik, yang mana hal tersebut terdapat pada Al-Quran surat Azab ayat 32. Dan yang keempat yakni qaulan karimah, yang memiliki makna perkataan yang mulia. Hal tersebut terdapat pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang kelima yakni ada qaulan layyinan, yang memiliki makna perkataan yang lembut. Hal tersebut terdapat pada Al-Quran surat Toha ayat 43-44. Dan yang terakhir ada qaulan masyhurah, yakni perkataan yang ringan, yang mana hal tersebut terdapat pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 28. Hubungan masyarakat dalam perspektif Islam adalah usaha untuk mencapai hubungan yang harmonis antara satu sekolah dengan masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik atau dilakukan dengan dua arah berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Fungsi utama hubungan masyarakat ini yakni menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya secara internal maupun eksternal, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dengan upaya menciptakan pendapat yang menguntungkan lembaga atau organisasi, khususnya lembaga atau organisasi Islam. Dan tujuan sentral hubungan masyarakat di sini yang akan dicapai adalah tujuan organisasi, sebab dalam hubungan masyarakat dibentuk atau dilakukan untuk menunjang manajemen yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan utama suatu organisasi.